anak-anak MIS sekalian yang sekarang berada di tingkat SMA kelas 11 IIS, kembali lagi bersama dengan Miss Heriana di bidang studi geografi. Semoga anak-anak MIS sekalian masih tetap semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, adapun topik atau materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu jenis dan penanggulangan bencana alam. Nah, di bab ini adapun yang akan kita bahas yaitu jenis bencana alam, sebaran wilayah rawan bencana alam, dan usaha penanggulangan bencana alam. Baiklah, pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bencana alam. Bencana alam yaitu suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi umat manusia. Ingat, kata kuncinya di sini yaitu suatu peristiwa alam, berarti dia harus disebabkan oleh alam itu sendiri. Jadi kalau penyebabnya itu karena ulah manusia, seperti kecelakaan lalu lintas, peperangan, itu tidak bisa kita sebut sebagai bencana alam. Adapun beberapa contoh bencana alam antara lain, yang pertama ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak MIS, khusus untuk di pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas dua jenis bencana alam, yaitu gempa bumi dan tsunami. Pertama kita bahas dulu mengenai gempa bumi. Anak-anak MIS, ada yang pernah mengalami gempa bumi secara langsung? Nah, kalau pernah, kira-kira tahu dari mana sumber gempanya? Mengapa bumi bisa mengalami getaran? Nah, jadi gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lapisan kulit bumi. Jadi, getaran yang kita rasakan ketika terjadi gempa itu karena ada pergerakan lapisan kulit bumi. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi pergerakan lapisan kulit bumi? Apa yang membuat kulit bumi ini bisa mengalami pergerakan? Nah, berdasarkan penyebabnya itu terdapat 3 jenis, sehingga gempa juga kita bisa golongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, dan yang ketiga yaitu gempa runtuhan atau longsoran. Nah, gempa tektonik, gempa yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau tuburukan antar lempeng. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana prosesnya? Nah, untuk memahami hal tersebut, coba kalian simak dulu video yang Miss sajikan berikut ini. Bumi kita terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak. Kerak bumi terpecah-pecah menjadi 12 lempeng. Ada lempeng samudra yang tertutup samudra yang luas, ada lempeng benua yang muncul sebagai daratan-daratan. Lempeng-lempeng ini padat dan menumpang di atas mantel bumi yang tersusun atas lelehan magma. Kondisi ini menyerupai kerupuk yang berada di atas bubur. Akibat reaksi unsur-unsur radioaktif, suhu inti bumi mencapai ribuan derajat Celcius. Panas inti bumi ini memicu terjadinya arus konveksi di mantel bumi, menyerupai arus konveksi yang terbentuk dalam air yang sedang dipanaskan. Akibatnya, kerak bumi yang menumpang di atas mantel bergerak mengikuti pergerakan arus konveksi di bawahnya. Lempeng yang saling bertabrakan ini akan saling menekan sehingga menimbulkan retakan dan patahan. Retakan dan patahan walau hanya beberapa sentimeter akan menimbulkan getaran hebat pada permukaan bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai gempa bumi. Pelentingan atau patahnya lempeng ini dapat menyebabkan terjadinya sembulan lempeng secara tiba-tiba. Ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesetimbangan air laut sehingga terbentuklah rangkaian gelombang yang menyebar ke segala arah. Inilah yang disebut gelombang tsunami. Baiklah anak-anak MIS, jadi seperti itu ya prosesnya, sudah dijelaskan lewat video tadi. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik yaitu gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas vulkanisme atau aktivitas gunung berapi. Nah, ketika sebuah gunung berapi ingin mengalami erupsi, maka tekanan yang berasal dari dalam bumi itu mengakibatkan daerah-daerah sekitarnya itu mengalami pergerakan. Dan pergerakan inilah yang memicu terjadinya gempa bumi di permukaan bumi.
Yang ketiga yaitu gempa runtuhan atau gempa longsoran. Sama seperti namanya, gempa runtuhan ini terjadi karena adanya runtuh atau longsornya tanah. Gempa runtuhan atau gempa longsoran ini biasanya berdampak amat sangat kecil dan jarang terjadi. Sedangkan yang paling sering terjadi yaitu jenis gempa tektonik. Hampir 90% gempa yang terjadi di dunia itu disebabkan karena aktivitas lempeng bumi atau gempa tektonik. Lalu bagaimana cara kita untuk mendeteksi dan mengetahui kekuatan gempa? Yaitu kita memiliki alat namanya seismograf. Seismograf bentuknya seperti gambar yang disajikan berikut ini. Sedangkan kekuatan gempa dapat dinyatakan dalam dua bentuk, bisa dalam bentuk skala Richter atau bisa juga dalam bentuk skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Yang membedakannya antara kedua berikut ini yaitu kalau skala Richter dia kekuatannya dari 0 sampai 10, sedangkan skala MMI dia dibagi menjadi 12 skala 1 sampai skala 12. Penentuan skala kekuatan ini berdasarkan tingkat kerusakan ataupun kesaksian-kesaksian dari korban yang selamat. Jadi biasanya sifat dari skala kekuatan MMI ini sangat subjektif. Itu sebabnya kebanyakan yang lebih banyak digunakan itu yaitu dalam bentuk satuan skala Richter karena sifatnya lebih objektif. Selanjutnya yang perlu kalian pahami juga adalah gempa yang memiliki pusat atau epicentrum yang berada di daerah laut, maka itu bisa menimbulkan terjadinya tsunami. Nah, berikut ini disajikan beberapa contoh kejadian gempa bumi maupun tsunami yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama yaitu gempa yang terjadi di Chile di tahun 1960. Ini memiliki korban sekitar 1.600 orang dan gempa dengan kekuatan 9,5 skala Richter ini bisa memicu terjadinya gelombang tsunami sekitar 25 meter tingginya. Itu sebabnya gempa yang terjadi di Chile ini merupakan salah satu gempa yang paling besar yang pernah terjadi di dunia. Yang kedua yaitu gempa yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Nanggroe, Aceh Darussalam. Gempa ini memiliki kekuatan sekitar 9,1 skala Richter yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Hiposentrum dari gempa tersebut berada di kedalaman 30 meter. Gempa yang terjadi di Aceh ini merupakan salah satu gempa yang terdahsyat di dunia. Bahkan gempa ini menimbulkan tsunami di lebih dari 12 pesisir pantai negara di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Selatan. Korban jiwanya ada lebih dari sekitar 250.000 orang. Dan yang terakhir yaitu di Jepang di tahun 2011, korban jiwanya ada sekitar 20.000 orang. Bahkan tsunami yang terjadi di Jepang ini memicu terjadinya gelombang tsunami yang amat sangat tinggi dan akhirnya menghantam salah satu PLTN Fukushima yang ada di Jepang dan memicu terjadinya krisis nuklir yang amat sangat parah di negara tersebut. Jadi inilah beberapa contoh peristiwa gempa bumi yang memicu tsunami yang pernah terjadi di dunia. Selanjutnya berikut ini disajikan peta indeks ancaman bencana gempa bumi yang ada di Indonesia. Coba kamu amati sebentar peta berikut ini. Jadi di dalam peta ini disajikan daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah rawan terjadinya gempa. Untuk yang berwarna merah ini merupakan daerah yang paling rawan terjadinya gempa, sedangkan yang kuning itu berada dalam tingkat sedang dan yang hijau berada pada tingkat rendah. Jadi berdasarkan peta berikut ini terlihat jelas bahwa Pulau Kalimantan merupakan daerah yang paling aman dari bencana gempa bumi. Sedangkan di pesisir barat sepanjang Pulau Sumatera dan di sebelah selatan dari wilayah Pulau Jawa, sebelah utara Sulawesi, Pulau Papua, dan sebagian besar kawasan Indonesia bagian timur, ini merupakan kawasan-kawasan yang paling rawan terjadinya gempa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini karena di sepanjang wilayah ini merupakan daerah-daerah zona subduksi atau daerah-daerah pertemuan lempeng. Selanjutnya berikut ini disajikan beberapa cara dalam menghadapi gempa bumi. Yang pertama, kalau kita berada di dalam gedung atau bangunan, sebaiknya kita segera keluar dengan tenang. Namun jika ada kondisi yang tidak memungkinkan ataupun tidak sempat, maka sebaiknya kita berlindung di bawah meja atau di bawah kolong tempat tidur. Usahakan lindungi bagian kepala karena ini adalah bagian vital kita. Bisa lindungi dengan bantal, helm, tas, atau paling tidak kalau tidak ada benda apapun yang bisa kita temukan, lindungilah dengan tangan.
Selanjutnya, jika kalian berada di luar ruangan, hindari untuk berdiri di area sekitar gedung, terutama kalau gedung-gedung tinggi. Kemudian hindari juga tiang ataupun pohon, papan-papan reklame. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya reruntuhan benda-benda tersebut. Dan yang ketiga, yaitu matikan peralatan elektronik ataupun kompor yang menyala saat akan keluar dari rumah. Dan yang terakhir, jika kita berada di gedung yang tinggi, jangan turun menggunakan lift, tetapi gunakanlah tangga darurat. Jadi inilah ya anak-anak MIS semua yang perlu kamu lakukan ketika terjadi gempa bumi. Baiklah, selanjutnya kita bahas tsunami. Nah, apa itu tsunami? Tsunami itu sangat berkaitan erat dengan gempa bumi. Tsunami itu merupakan gelombang air yang sangat besar yang terjadi karena adanya gempa bumi, letusan gunung berapi, atau bisa juga karena jatuhnya meteor di laut. Berikut ini disajikan beberapa informasi penting yang perlu kamu pahami mengenai tsunami. Yang pertama, gelombang tsunami dia merambat dengan kecepatan 500 sampai 100 km per jam. Jadi ini hampir setara dengan kecepatan pesawat terbang. Tsunami dapat terjadi jika, pertama, gempa terjadi di tengah laut dan memiliki pusat gempa dangkal atau sekitar 0 sampai 30 km. Selanjutnya, kekuatan gempa paling tidak memiliki kekuatan sekitar 6,5 skala Richter. Kalau di bawah 6,5 skala Richter, kekuatannya dianggap tidak terlalu kuat untuk memicu terjadinya gelombang tsunami. Dan yang ketiga, gempa dengan pola sesar naik turun. Nah, berikut ini disajikan peta sebaran rawan tsunami. Nah, kalau kita amati di sini, wilayah yang paling rawan terjadinya tsunami yaitu yang berada di warna merah, yaitu di kawasan Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan di pesisir barat pantai Sumatera. Mengapa harus di tempat ini? Karena di sepanjang daerah ini, di sini merupakan daerah zona-zona aktif, zona subduksi, memiliki banyak gunung berapi dan pergerakan lempengnya amat sangat aktif. Lalu bagaimana tanda-tanda terjadinya tsunami? Nah, tanda yang pertama yaitu biasanya terdengar peringatan dini. Biasanya di Indonesia fasilitas seperti ini belum begitu lengkap. Kalau di negara-negara maju seperti Jepang, biasanya mereka sudah ada semacam alarm untuk mengingatkan daerah-daerah di sekitar pantai kalau terjadi gelombang tsunami. Yang kedua, terjadi gempa. Gempanya itu harus ada di tengah laut. Dan yang ketiga yaitu air laut biasanya surut tiba-tiba. Yang keempat, gelombang air laut terlihat lebih besar dari biasanya. Dan yang terakhir, hewan ataupun ikan ataupun burung yang ada di permukaan di sekitar laut biasanya terlihat panik dan melakukan migrasi besar-besaran. Jadi inilah anak-anak MIS tanda-tanda sebelum terjadinya tsunami. Mengapa kita perlu memahami ini? Karena ini bisa sebagai peringatan dini terhadap kita kalau terjadi bencana, jadi kita bisa bersiap-siap untuk menyelamatkan diri. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari tsunami? Yang pertama, saat terjadi gempa, hindari segera daerah pantai. Lalu, bergeraklah menuju daerah yang lebih tinggi atau tempat evakuasi. Nah, jika kondisi ini tidak memungkinkan, maka cobalah untuk mencari tempat yang tinggi berupa gedung-gedung bertingkat. Nah, carilah gedung bertingkat yang kokoh dan bertulang baja. Jadi anak-anak MIS, inilah yang bisa disampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu pahami dan bermanfaat bagi kita. Sekian dulu dari MIS, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Goodbye.